Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai volume benda putar. Ada tiga soal yang akan kita bahas ya mengenai volume benda putar. Langsung saja kita bahas dari soal nomor satu. Tentukan volume benda putar yang dibatasi oleh Y sama dengan akar 1 min X kuadrat, sumbu X sama dengan 0, dan X sama dengan akar 3 per 2 yang diputar terhadap sumbu X. Oke, di sini jawabannya adalah 3 akar 3 Pi dibagi 8. Nah, langkah pertama dalam menentukan volume benda putar sama dengan luas ya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita harus menggambar dulu kurvanya. Itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena dari kurva yang sudah kita gambar nantinya itu akan menentukan metode apa yang kita bisa kerjakan. Apakah menggunakan metode cakram, menggunakan metode cincin, atau menggunakan metode kulit tabung. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan, gambar dulu kurvanya atau grafiknya. Di sini itu ada satu kurva. Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Kurva ini itu dibatasi oleh sumbu X sama dengan 0 dan X sama dengan akar 3 per 2. Pada saat X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya itu sama dengan berapa? Akar 1 min 0 kuadrat sama dengan 1 ya. Lalu pada saat X-nya sama dengan akar 3 per 2, akar 3 per 2, maka Y-nya sama dengan akar 1 min, berarti akar 3 per 2 dikuadratkan ya, yaitu sama dengan akar 1 min 3 per 4, sama dengan akar 1 per 4, sama dengan 1 per 2. Nah, berarti dari sini kita sudah mendapatkan dua buah titik, 0,1 dan akar 3 per 2, setengah. Nah, seperti ini. Nah, kalau kurvanya berbentuk linier atau berupa persamaan garis, maka dari dua titik ini cukup untuk bisa menggambar grafiknya. Tetapi di sini grafiknya tidak berupa linier, tidak berupa persamaan garis, tapi berupa bentuk akar, yaitu Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Nah, kalau kalian perhatikan, kurva ini itu tidak lain adalah bentuk lain dari persamaan lingkaran. Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Coba kita kuadratkan kedua ruas. Yang ini menjadi Y kuadrat, ini 1 min X kuadrat. Min X kuadrat kita pindah ke ruas kiri, menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Ini adalah tidak lain persamaan lingkaran yang berpusat atau di titik pusat 0,0 dan jari-jarinya adalah 1 ya. Karena persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya itu R, punya bentuk umum X kuadrat sama dengan Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kalau dari sini, ini gambarnya itu sebenarnya adalah seperti ini. Yaitu dia punya jari-jari 1, titik pusatnya di sini. Kalau jari-jarinya 1 berarti dia 1 ke kanan, 1 ke kiri, 1 ke bawah, dan 1 ke atas. Lalu kita tinggal bikin lengkungan sehingga nanti menjadi sebuah lingkaran. Ya, anggaplah ini lingkaran yang sempurna ya. Nah, anggaplah ini adalah sebuah lingkaran. Pertanyaannya adalah kurva di sini itu Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Apakah bentuk kurvanya juga seperti ini, lingkaran? Tentu tidak. Kenapa? Karena kurva ini harus positif. Karena dia berbentuk akar. Harus lebih dari sama dengan 0. Harus lebih dari sama dengan 0. Jadi yang diakui dari grafik ini
hanya yang di atas sumbu X, yaitu yang bagian sini doang. Yang di bawah tidak dianggap ya. Jadi nanti dari sini grafiknya berubah nih menjadi ini satu, ini min satu, di sini satu, menjadi bentuk setengah lingkaran ya. Ini bentuk setengah lingkaran. Jadi yang diakui hanya yang di atas sumbu X. Yang di atas sumbu X. Kemudian grafik ini dibatasi oleh sumbu X, yaitu sumbu X ini yang mendatar, lalu garis X sama dengan 0, yang di sini X sama dengan 0, ya, atau sumbu Y, dan X sama dengan akar 3 per 2. Di mana akar 3 per 2? Akar 3 per 2 itu kira-kira mendekati angka 1 ya, sebelum angka 1. Di sini, akar 3 per 2. Katakanlah di sini ya. Di sini adalah garis X sama dengan akar 3 per 2. Di sini 0. Nah, berarti kurva yang diminta itu adalah yang saya arsir ini. Kurva ini yang diminta kita mencari volume benda putarnya kalau diputar terhadap sumbu X. Berarti langkah selanjutnya adalah kita cari piasnya. Pias itu adalah persegi panjang kecil ya, yang kemudian kita putar mengelilingi sumbu X. Kurang lebih nanti gambarnya itu akan seperti ini. Ini kurang lebih ya, akan seperti cakram. Dengan porosnya adalah sumbu X. Dan ini adalah jari-jarinya. Nah, kalau seperti ini, bentuknya seperti cakram, maka kita gunakan rumus metode cakram. Yang rumusnya itu adalah volume sama dengan Pi, batas bawah, batas atas, dikali dengan R-nya atau jari-jarinya. R dikuadratkan, kemudian dx. Ya. R-nya ini adalah fungsinya, fx-nya ya. Jadi sama aja dengan mengatakan Pi AB f kuadrat x dx. Seperti itu. Dx karena dia diputar terhadap sumbu X. Kalau diputar terhadap sumbu Y berarti dy. Gitu ya. Nah, dari sini kita tinggal dihitung aja. Yaitu volumenya sama dengan Pi. Batas bawahnya berarti dimulai dari 0. Batas atasnya akar 3 per 2. Nih. Kemudian fungsinya dikuadratkan. Fungsinya tadi adalah Y ya. Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Kalau ini dikuadratkan berarti akarnya hilang. Menjadi 1 min X kuadrat dx. Nah, ini tinggal diintegralkan. Berarti Pi 1 diintegralkan itu X. X kuadrat diintegralkan adalah 1 per 3 X pangkat 3. Batasnya dari 0 sampai akar 3 per 2. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Pi dikali akar 3 per 2 min sepertiga dikali akar 3 per 2 pangkat 3. Akar 3 pangkat 3 itu berapa ya? 3 akar 3 ya. Karena kan akar 3 dikali akar 3 dikali akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu 3 dikali akar 3 ya 3 akar 3. Dibagi dengan 2 pangkat 3 yaitu 8. Dikurang 0 ya. Berarti 0 ini tidak dianggap. 0 masuk ke sini kan jadinya 0. 0 masuk ke sini pun juga 0. Berarti sekarang hasilnya adalah akar 3 per 2 dikurang. Ini 24 3 akar 3. Nah, sekarang disederhanakan. Penyebutnya kita samakan 24. Berarti di sini 12 akar 3 min 3 akar 3. Hasilnya adalah Pi dikali 12 akar 3 min 3 akar 3. Berarti 9 akar 3 dibagi 24. Atas bawah dibagi 3. Berarti 3 akar 3 dibagi 8 Pi. Ya. 3 akar 3 dibagi 8 Pi. Oke. Ini hasil untuk soal yang nomor 1. Jawabannya sama sesuai dengan yang ada di soal. 3 akar 3 Pi dibagi 8. Kurang lebih seperti itu untuk soal.
yang nomor satu. Oke, selanjutnya kita bahas soal yang nomor dua. Tentukan volume benda putar yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X sama dengan 2Y yang diputar terhadap sumbu X. Di sini jawabannya 8pi/3. Berarti langkah pertama harus kita gambar dulu grafiknya. Kalau di sini ada dua buah kurva, berarti kita cari dulu titik potongnya. Titik potong dari kedua kurva. Cari titik potong. Ya, kurva pertama itu adalah Y sama dengan akar X. Kurva kedua, X sama dengan 2Y. Berarti kurva yang di sini harus kita bikin menjadi Y sama dengan, yaitu Y sama dengan setengah X. Jadi nantinya setengah X itu sama dengan akar X. Setengah X sama dengan akar X. Nah, setelah ini gimana prosesnya? Kita harus mencari nilai X-nya. Berarti kita kalikan aja. Nah, seperti ini. Lalu kita kuadratkan kedua ruas. X kuadrat sama dengan 4X. Lalu kita kelompokkan di ruas kiri. Kemudian kita faktorkan. X min 4 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan berapa? Masukkan aja ke salah satu persamaan dari Y sama dengan akar X atau Y sama dengan setengah X. Pasti hasilnya sama. Ini 0 ya. Ketika X sama dengan 4, berarti Y-nya sama dengan akar 4, yaitu 2. Dari sini kita punya dua buah titik, yaitu dua buah titik potong ya maksudnya, 0,0 dan 4,2. Nah, selanjutnya kita gambar masing-masing kurvanya. Kurva yang pertama Y sama dengan akar X. Y sama dengan akar X. Ini kurva yang pertama. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 0 ya. Kemudian kalau X-nya sama dengan 1, maka Y-nya tentu sama dengan 1. Kalau X sama dengan 4, sesuai dengan batas yang di sini, maka Y-nya sama dengan 2. Nah, nanti bisa kita gambar menggunakan titik-titik yang ini. Kemudian, titik yang berikutnya itu adalah X sama dengan 2Y atau Y sama dengan setengah X. Nah, karena ini bentuknya linier atau bentuknya berupa fungsi atau persamaan garis, maka cukup menggunakan dua buah titik ya. Ya, gampangannya sih menggunakan titik potongnya saja, yaitu ketika X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan ketika X sama dengan 4, maka Y-nya sama dengan 2. Dari sini kita tinggal gambar grafiknya. Wah, gambarnya agak miring ya. Nah, seperti ini. Titik potongnya itu 0,0, kemudian 4,2. Itu 2, 3, 4, 1, 2. Dan di sini ya, oke, kita gunakan tinta yang berbeda aja. Kurva yang pertama itu punya titik 0,0 di sini, 1,1 berarti kan di sini, dan 4,2 di sini. Ini pasti gambarnya itu melengkung. Nah, seperti ini. Ini kurva Y sama dengan akar X. Bagaimana dengan kurva yang bentuknya linier, yaitu 0,0 di sini dan 4,2 di sini. Dia berupa garis lurus ya. Dia berupa garis lurus yang kurvanya adalah Y sama dengan setengah X. Nah, seperti ini. Dari sini, perhatikan ternyata kita sudah mendapatkan daerah yang diminta, yaitu daerah yang diminta adalah yang saya arsir ini. Kemudian daerah ini nanti kita putar terhadap sumbu X yang ada di sini. Diputar terhadap sumbu X. Gimana caranya? Kita bikin pias di sini.
Lalu bias ini nanti kita putar terhadap sumbu X. Ya, kurang lebih gambarnya dibayangkan aja ya. Gambarnya itu kayak donat lah. Gambarnya itu kayak donat dengan porosnya atau sumbunya itu sumbu X. Dan daerah yang diarsir itu adalah yang ini. Daerah yang diminta untuk mencari volumenya adalah yang ini. Nah, bentuknya kayak donat atau kayak cincin ya. Kayak cincin. Oleh karena itu ini disebut sebagai metode cincin. Metode cincin. Gimana cara menentukannya? Menentukan rumusnya. Rumusnya itu adalah V sama dengan P integral AB R2 kuadrat min R1 kuadrat dx. Ini rumus untuk mencari volume menggunakan integral cincin. R2-nya berarti yang mana? Pertanyaannya sekarang. Yang manakah nilai R2? R2 itu adalah ini. Jarak dari kurva yang kuning ke sumbu X. Itu R2. Berarti berapa jaraknya? Jaraknya adalah ya akar X ya. Karena kurva kuning ini Y sama dengan akar X. Karena di sini dikuadratkan, berarti nanti R2 kuadrat sama dengan X ya. Akarnya hilang. Kemudian untuk R1-nya, nah R1-nya itu berarti yang kurva di bawah. Kita mencari kurva di bawah, bolongnya kan ya, yang apa ya, yang ada bolongnya lah. Kalau kita bayangkan, kita putar terhadap sumbu X itu yang berupa bolong, bolongannya. Jadi bolongan di sini ini dari kurva Y sama dengan setengah X dikurang dengan atau sampai dengan sumbu X. Berarti R1-nya di sini adalah setengah X. Ya, setengah X. Di rumus ini R1-nya itu dikuadratkan sehingga R1 kuadrat sama dengan 1/4 X kuadrat. Nah, jadi masing-masing R-nya sudah kita peroleh. Jadi bisa langsung kita hitung volumenya, yaitu V sama dengan P. Nah, batasnya dari mana? Dari ini, dari 0 sampai dengan tadi, yaitu 4 ya. 0, 4, R2 kuadratnya adalah X, dikurang R1 kuadrat, seperempat X kuadrat, dx. Seperti itu. Maka menjadi sama dengan P, integral dari X itu adalah setengah X kuadrat, integral min 1/4 X pangkat 3, X pangkat 2 berarti min 1/12 X pangkat 3 ya. Batasnya 4, 0. Nah ini tinggal kita masukin aja. Setengah dikali 4 kuadrat 16. Dikurang 1/12 dikali 4 pangkat 3, 64. Nolnya hilang ya. Sehingga sama dengan P, ini 8 dikurang 64/12. Sama dengan P, 12. Ini 96 dikurang 64. Sama dengan 32/12 Pi. Atas bawah kita bagi dengan 4. 32 bagi 4 itu 8. 12 bagi 4 itu 3. Jadi hasilnya adalah 8/3 Pi. Satuan luas. Satuan volume. Jawabannya sama dengan yang ada di soal ya. 8 Pi per 3. Jadi kurang lebih seperti itu untuk soal yang nomor 2. Semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut bahas ke soal yang nomor 3. Tentukan volume benda putar yang dibatasi oleh Y sama dengan 2 akar X dan X sama dengan 3 diputar terhadap garis X sama dengan min 1. Oke, kita gambar dulu grafiknya. Di sini hanya ada satu kurva ya. Y sama dengan 2 akar X. Y sama dengan 2 akar X. Ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya tentu 0 ya. Ketika X sama dengan 1, tentu Y-nya sama dengan 2. Ketika X sama dengan 3,
tentu Y-nya sama dengan 2 akar 3. Kalau X-nya sama dengan 4 berapa? 2 kali 2, 4 berarti. Oke. Nah, sekarang bisa kita coba untuk menggambar grafiknya. Wah, gambarnya menceng, guys. Nah, yang pertama adalah titiknya itu 0,0. Ya, di sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 0,0 kemudian 1,2. Di sini 1,2. Lalu 4,4 di sini. Lalu 3,2 akar 3 ya. 3 itu di sini, 2 akar 3 berarti ya di sini ya. Kurang lebih di sini. Nah, berarti grafiknya nanti gambarnya itu melengkung. Nah, kurvanya seperti ini ya. Ini adalah kurva Y sama dengan 2 akar X. Nah, ternyata kurva ini dibatasi oleh X sama dengan 3. 3 itu yang mana? Sini ya, 3 ya. Berarti dibatasi oleh garis X sama dengan 3. Dan diputar terhadap garis X sama dengan min 1. Berarti min 1 di sini. Jadi kurvanya nanti akan diputar terhadap garis ini. Nah, ini min 1. Akan diputar terhadap garis yang berwarna biru. Daerah yang diminta yang mana sih? Nah, daerahnya tuh yang ini. Ini daerahnya. Ya, daerah yang diminta itu adalah daerah yang ini. Jadi langkah berikutnya ngapain? Langkah berikutnya ya kita tinggal bikin pias. Piasnya kita bikin secara horizontal atau memanjang. Nah, ini nanti diputar mengelilingi garis X sama dengan min 1. Jadi piasnya ini diputar terhadap garis X sama dengan min 1. Ya, kasarannya gambarnya itu ya nanti yang di atas itu berupa kotak ya, ada cincinnya sih. Berupa kotak, dibayangkan aja lah ya, dibayangkan aja. Ya intinya dia itu kayak cincin seperti ini. Kemudian porosnya itu adalah X sama dengan min 1. Seperti itu. Rumusnya tentu sama dengan yang tadi, tapi yang membedakan itu adalah dia diputar terhadap garis vertikal. Berarti kita menggunakan batas bawah dan atasnya itu adalah yang ada di sumbu Y, bukan di sumbu X. Ya, A dan B-nya ini di sumbu Y, karena dia menggunakan garis vertikal perputarannya. Lalu sama R2 kuadrat min R1 kuadrat. Nah ini DJ, bukan DX. Pertanyaannya sekarang adalah berapa nilai A dan B-nya? A-nya adalah ini. Y sama dengan 1, Y sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 0. Kemudian B-nya berarti yang di sini. Titik potong terhadap ketika X-nya sama dengan 3 dari kurva ini. Berarti Y-nya adalah 2 akar 3. Ya, Y-nya adalah 2 akar 3 atau B-nya sama dengan 2 akar 3. Yaitu kurva ketika X-nya sama dengan 3. Jadi B-nya sama dengan 2 akar 3 batas atasnya. Kemudian R2-nya. Nah, R2-nya itu berarti adalah garis jari-jari yang mana? Jari-jari ini. Dari ujung kanan, yang paling ujung kanan ini, sampai dengan ini. Sampai dengan titik perputaran porosnya atau sumbunya. Garis X sama dengan min 1. Dari sini ke sini ya. Dari sini
dari X sama dengan 0 ke kurva ini, itu berapa sih panjangnya? Kan garis ini kan 3, 3 sampai ke 0. Berarti kan 3 dikurang 0. Jadi yang di sini itu 3. Lalu sini ke sini itu adalah 0 dikurang min 1, yaitu 1. Jadi total jari-jari keduanya dari sini ke sini itu adalah 1 ditambah 3, yaitu 4. Ya. Jadi R2-nya itu adalah 4. Nah, sekarang pertanyaannya adalah R1-nya berapa? R1-nya itu adalah yang ini, dari kurva yang berwarna pink. Ya, dari kurva yang berwarna pink sampai garis X sama dengan min 1. Ya enggak? Berarti garis kurva yang berwarna pink ini apa sih garisnya? Kurvanya apa sih? Kan Y sama dengan 2 akar X. Berarti Y sama dengan, sorry, 2 akar X itu nanti akan dikurang dengan porosnya, dengan garis X sama dengan min 1. Berarti sama dengan 2 akar X ditambah 1. Ya. Berarti R1-nya itu sama dengan 2 akar X ditambah 1. Dan masing-masing ini nanti akan dikuadratkan. Coba kita kuadratkan dulu ya. Berarti R2 kuadratnya sama dengan 16. R1 kuadratnya berarti kan 2 akar X ditambah 1 dikuadratkan ya. Berapa ini kalau dikuadratkan? Coba kita hitung aja dikuadratkan. Berarti 2 akar X plus 1 dikali 2 akar X plus 1 sama dengan 2 kali 2, 4 akar X kali X. Kali akar X itu X ditambah 2 akar X ditambah 2 akar X ditambah 1 sama dengan 4X ditambah 4 akar X ditambah 1. Jadi ini hasilnya ya. Ini langsung aja nanti kita masukin ke rumus yang di sini. Oke, kita hitung. Jadi volumenya sama dengan P integral A 0, B-nya adalah 2 akar 3, R2 kuadratnya adalah 16 dikurang dengan ini ya, 4X ditambah 4 akar X ditambah 1. Kemudian DJ. Nah, di sini ada kesalahan. Nah, jadi di sini ada kesalahan. Apa kesalahannya? Kurvanya diputar terhadap garis vertikal. Berarti kurvanya harus kita ubah menjadi X sama dengan ya. Menjadi X sama dengan. Bukan Y sama dengan. Nah, ini berarti salah nih kurvanya. Jadi kurva yang berwarna pink itu kita bikin menjadi X sama dengan cara gimana? Kita kuadratkan. Berarti Y kuadrat sama dengan 4X. Sehingga X sama dengan seperempat Y kuadrat. Jadi X ini sama dengan seperempat Y kuadrat. Nah, berarti ada kesalahan di sini ya. Untuk menentukan R1-nya. Nah, berarti ada kesalahan dalam menentukan R1-nya. R1-nya di sini harus dalam bentuk X ya. Berarti ini harus kita kurang dengan ini ya. Yang tadi kan ini kan salah ya. Ini harus kita kurang dengan min 1. Berarti seperempat Y kuadrat ditambah 1. Nah, ini baru benar ya. Jadi sekarang kita mencari R2 kuadratnya yaitu 16 dan R1 kuadrat. Seperempat Y kuadrat ditambah 1 dikali seperempat Y kuadrat ditambah 1. Berapa nih? Berarti 1/16 Y pangkat 4 ditambah seperempat Y kuadrat ditambah seperempat Y kuadrat ditambah 1.
sama dengan 1/16 Y pangkat 4 ditambah 1/8 Y kuadrat ditambah 1. Ini langsung kita masukin ke rumusnya. Gitu ya, sorry ya tadi ada kesalahan. Nah, berarti dikurangi dengan 1/16 Y pangkat 4 ditambah 1/8 Y kuadrat ditambah 1. Nah, ini DJ ya. Tadi salah. Tadi dalam bentuk X fungsinya harus kita ubah dalam bentuk Y. Nah, dari sini kemudian tinggal kita hitung. Maka ini 16 dikurang 1 jadi 15 dikurang 1/16 Y pangkat 4 dikurang 1/8 Y kuadrat DJ. Nah, ini kita tinggal hitung nih ya. Tinggal hitung integralnya. Berarti 15 Y, ya kan? Dikurang berapa nih? 1/80 ya. Y pangkat 5 dikurang 1/24 Y pangkat 3 DJ. Seperti itu ya. Oke, benar. Kok DJ sih? Ini batas ya. Langsung batasnya yaitu 2/3 nol. Nah, tinggal kita masukin aja. Pi 15 kali 2/3 berarti 30/3 dikurang 1/80. Nah, 2/3 pangkat 5 dikurang 1/24 2/3 pangkat 3. Nah, seperti ini. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah ini harus kita hitung dulu ya. Berapa ini? 2/3 pangkat 5. Oke, kita hitung di sebelah sini ya. 2/3 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 akar 3 pangkat 5. Seperti ini ya. Kira-kira berapa ini? 2 pangkat 5 itu 2 kali 2, 32. 4, 4, 16, 32. Akar 3 pangkat 5 berarti akar 3, akar 3, akar 3, akar 3, akar 3. Ini 3, ini 3. Berarti 9/3. 9 dikali 32 berapa dong? 8, 288 akar 3 ya. Benar nggak sih? Ya, 288 akar 3. Kalau pangkat 3, kalau yang 2 akar 3 pangkat 3 berapa berarti? 2 pangkat 3 dikali akar 3 pangkat 3. Ini 8, yang ini 3 akar 3 ya. Sama dengan 24 akar 3. Oke, sudah kita peroleh. Berarti ini sama dengan Pi 30 akar 3 min 288 akar 3 dibagi 80. Yang ini 24 akar 3 dibagi 24. Oh, ini coret nih guys. Oke. Nah, yang ini nih. 288 dibagi 80. Bisa disederhanakan nggak ya? 288 bagi 16. 18 ya. Bisa berarti ini. Pi 30 akar 3 dikurang ini 18 akar 3 dibagi 5 dikurang akar 3. Nah, sama-sama ada akar 3-nya nih. Berarti ini kita bisa lanjutin di sini ya. Ini saya hapus. Sama dengan Pi 30 akar 3. Nah, 18 akar 3 per 5 dikurang akar 3 berarti ini menjadi 5/5 ya. Berarti min 23 akar 3 per 5.
Nah, sekarang gimana nih? Berarti sekarang 30 kali 5, 150 akar 3 dikurang 23 akar 3 dibagi 5. Nah, hasilnya adalah 127. Ya, 127 akar 3 dibagi 5. Ini hasilnya ya. 127 akar 3 dibagi 5. Nah, jawabannya tidak sesuai ya ternyata dengan yang ada di kunci sini. Di kunci di sini tuh 112 akar 3 pi dibagi dengan 5. Apakah ada salah ngitung di sini? Coba kita cek sih. Coba kita cek dulu menggunakan highlight di sini. R2-nya itu sudah benar. 3 ditambah 1, 4. R1-nya berarti udah benar juga ya. Ini dari sini X sama dengan setengah Y dikuadratkan seperempat Y kuadrat ditambah dengan 1 tentunya. Hmm. Ini dikuadratkan 16, lalu ini seper 16 Y pangkat 4 tambah seperempat Y kuadrat, seperempat Y kuadrat plus 1. Ini seper 8 Y kuadrat plus 1. Sudah benar. Batasnya itu dari 0 sampai dengan ini ya, yaitu 2 akar, berapa tadi? 2 akar 3. 2 akar 3. 16 dikurang seper 16 Y pangkat 4 plus seper 8. Oh, iya guys. Ini yang salah. Sorry, ada kesalahan. Seperempat Y ditambah seperempat Y harusnya setengah. Waduh, ini harusnya setengah. Oke ya, jadi saya lagi-lagi keliru. Ya begitulah kalau sudah malam. Ini setengah berarti di sini setengah Y kuadrat. Ya, setengah Y kuadrat. Ini berarti setengah. Integralnya berarti bukan 1/24 ya. Tapi berapa dong? 1/6 ya. 1/6. Berarti di sini itu 6. Ini 24 tetap, ini 6. 24 bagi 6 itu 4. Ya, harusnya 4 akar 3 di sini. 4 akar 3. Ya kan? Dibagi 5 berarti jadi 20. 18 min 18 min 20 itu min 38. Ini berarti min 38 min 38. Hasilnya adalah, oh iya benar ya, 112 guys. 112 akar 3 pi dibagi 5. Oke, ternyata jawabannya sesuai. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.